it's me DJ, welcome back to my channel. Jadi tanpa basa-basi lagi, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang gimana sih caranya kita ngedapetin glowing dan juga healthy skin barrier. Tapi nggak kayak video lainnya yang ngejelasin hanya produknya aja, kayak pakai serum ini atau pakai masker ini kayak buat jadi auto glowing. Enggak, jadi di sini tuh lebih ditekankan kepada step-stepnya, karena yang terpenting itu sebenarnya bukan dari produknya tapi dari step-stepnya. Of course memang produk itu penting juga ya, yang bagus, tapi kalau misalnya produknya bagus tapi kita nggak ngerti step-stepnya kita dapetin glowing skin atau ngedapetin kulit yang sehat, skin barrier yang sehat itu seperti apa, percuma aja gitu dong produknya. So again, kulit glowing ataupun glass skin itu sama dengan kulit yang sehat. Jadi kulit yang sehat itu butuh proses, jadi nggak mungkin cuma pakai satu produk, dua produk, hasilnya itu sehari, 2 hari, 3 hari itu langsung kerasa jadi auto glowing. Oke, jadi kita kan tahu tadi glowing skin itu sama dengan kulit yang sehat, dan kulit yang sehat itu sama dengan skin barrier yang sehat juga, karena skin barrier itu adalah garda terdepan atau pelindung dari kulit kita. Nah, gimana caranya supaya skin barrier kita tetap sehat? Yang pertama adalah memastikan kebersihan dari kulit kita. Terus yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan dari hidrasi dan juga kelembaban. Yang ketiga adalah proteksi dan juga menambahkan nutrisi lebih ke kulit kita. So, kita udah tahu nih gimana cara menjaga skin barrier secara umum. Terus gimana nih cara ngedapetin glowing skin ataupun glass skin? Oke, jadi yang pertama adalah double cleansing. Double cleansing ini perlu banget, wajib banget. Apalagi kita setiap hari kan pakai yang namanya sunscreen. Ini wajib banget double cleansing, karena sunscreen itu beberapa dan kebanyakan itu gak gampang dibersihin dengan hanya pakai facial cleanser doang. Karena kalau misalkan gak double cleansing bahkan kerasa tuh banyak banget komedonya, terus juga bakalan banyak whitehead karena banyak kotoran yang menumpuk, gak bersih hanya dengan facial cleanser doang. Nah, cara double cleansing itu gimana sih? Kalian bisa pakai yang namanya cleansing oil ataupun micellar water. Tapi jujur ya, aku lebih suka pakai micellar water daripada pakai cleansing oil, karena kulit aku kan oily. Jadi kalau misalnya dipakein cleansing oil tuh aku nggak tahu kenapa kalau misalnya ada circular motion kayak gitu, mungkin aku kekerasan atau gimana jadinya breakout. Jadi mending amannya kalau misalnya kulit kalian kayak aku yang super sensitif banget, terus juga digesek-gesek sedikit aja itu bisa buat skin barriernya melemah, itu mungkin kalian cocok pakai micellar water. Nah, terus kalau misalnya kalian pakai micellar water, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ke kapasnya itu ada yang kering. Jadi harus full basah semua kapasnya. Kenapa? Kalau misalnya kapas kering digesek ke muka kita itu malah bakalan buat muka kita tuh jadi perih-perih, dan again skin barriernya bakalan melemah. Maka dari itu dipastiin jangan pelit-pelit, pakai micellar water tuh ditumpahin aja semuanya, terus pelan-pelan, gak usah terlalu ditekan. Lalu lanjut aku pakai facial cleanser. Untuk facial cleanser ini menurut aku, saran dari aku rekomendasiin itu pakai yang low pH. Jadi dia supaya menjaga kesehatan dari skin barrier kita juga. Nah, aku biasanya pakai yang COSRX low pH Good Morning Gentle Cleanser yang ini, tapi sekarang aku ganti jadi yang something yang ini. Kan menurut aku sama aja sih, sama-sama bagus keduanya ini, dan kalau menurut aku juga something itu lebih bisa ngebersihin dibandingkan COSRX yang dulu. Tapi dua-duanya sama bagus sih. So again, kembali lagi cocok-cocokan ya ke kulit masing-masing. Selalu menjaga kebersihan kulit itu selain membersihkan kulit, kita juga harus yang namanya eksfoliasi. Kita harus nge-remove semua sel-sel kulit mati, semua kotoran, karena tadi kalau misalnya kita double cleansing tuh juga pasti masih ada tuh penumpukan sel-sel kulit mati yang nggak bisa keangkat dari double cleansing tadi. Karena kalau misalnya ada penumpukan sel kulit mati itu otomatis muka jadi kusam, kulit bakalan jadi geradakan, muncul komedo, whitehead banyak. Eksfoliasi ini dilakukan 2 hari sekali dengan menggunakan daily chemical exfoliator, dan juga dilakukan 1 kali seminggu menggunakan weekly chemical exfoliator. Nah, untuk yang daily chemical exfoliatornya itu biasa bisa menggunakan toner yang mungkin ada kandungan AHA, BHA. Kalau misalnya yang untuk weekly, yang mingguan itu kalian bisa pakai serum ataupun toner juga yang punya kandungan AHA, BHA-nya itu persentasenya lebih tinggi, ataupun retinol juga boleh. Nah, tapi kenapa sih aku rekomendasinya itu lebih ke chemical exfoliator daripada physical exfoliator kayak scrub gitu? Karena kalau misalnya di kulit aku sendiri, muka aku tuh jadi sensitif. Kenapa aku lebih cocok pakai chemical exfoliator? Karena chemical exfoliator itu lebih tepat sasaran, terus dia juga bekerja lebih deeper ke dalam kulit gitu. Jadi dari dalam pun dia bekerja gitu, dari dalam kulit kita. Sedangkan kalau physical exfoliator kan cuma di luarnya aja. Jadi menurut aku lebih maksimal kita pakai chemical exfoliator untuk menghilangkan kotoran-kotoran ataupun juga penumpukan sel-sel kulit mati. Lalu step yang kedua, kunci utama dari kesehatan skin barrier, dari kulit yang glowing itu adalah dehidrasi dan juga kelembaban kulit kita itu harus seimbang. Jadi nggak boleh kulit kita itu sampai yang namanya dehidrasi, sampai yang namanya kering. Karena kalau kulit dehidrasi, kulit kering itu bisa bakalan bikin muka kita jadi breakout, jadi jerawatan, jadi kusam. Nah, untuk hidrasi dari kulit kita itu gimana caranya? Adalah dengan menggunakan hydrating toner ataupun serum yang bisa menghidrasi. Hydrating toner ini menurut aku juga wajib banget dipakai sebelum kalian pakai yang namanya pelembab yang ada kandungan hyaluronik
hyaluronic acid ataupun pelembab yang humectant. Karena pelembab yang humectant itu kerjanya adalah mengikat dan juga menampung air yang ada di kulit kita dan juga yang diserap dari lingkungan sekitar. Itu kalau misalnya dipakai di kulit kering itu nggak bakal maksimal, karena apa yang mau diikat dan ditampungnya gitu, airnya aja nggak ada gitu loh, nggak lembab muka kita. Jadi jangan dipakai di kulit yang kering pelembab humectant itu. Dan setelah kita tadi hidrasiin muka kita harus melembabkan itu pakai moisturizer atau pelembab. Nah, kandungan-kandungan untuk melembabkan ini yang bagus itu ada yang namanya hyaluronic acid, terus juga ada ceramide, ini bagus banget untuk skin barrier, terus juga ada aloe vera, glycerin, peptide, lactobacillus, dan masih banyak lagi. Dan pelembabnya ini harus disesuaikan sama kulit masing-masing. Kalau misalnya kulit kalian tuh oily kayak kulit aku, itu lebih cocok pakai yang humectant karena dia itu kandungannya terus juga teksturnya itu lebih cocok untuk yang oily. Sedangkan kalau misalnya kulit kalian itu super duper kering banget, kalian cocok pakai pelembab yang emollient karena dia teksturnya itu lebih thick, jadi lebih bisa melembabkan kulit. Kalau aku biasa untuk daily itu aku pakai yang humectant ya, jadi yang ada kandungan kayak hyaluronic acid atau glycerin gitu, karena jujur lebih nyaman teksturnya untuk kulit aku dan mudah meresap juga karena teksturnya itu gel kayak gini loh kebanyakan kalau pelembab humectant. Terus juga pilih kandungannya itu yang sesuai sama kulit masing-masing karena fokus kita di sini untuk buat kulit glowing atau glass skin gitu. Walau humectant itu cepat meresap, pilih pelembabnya bisa kasih kulit kita tuh efek plump dan segar gitu. Jadi kalau segar, of course wajah kita itu kelihatan lebih cerah dan lebih kenyal. Dan karena pelembab ini ada glycerin, aloe vera, lactobacillus, jadinya bisa buat kulit tuh jadi lebih segar, terhidrasi, lembab juga, dan juga mengisi kulit, jadinya kulit itu lebih kenyal dan garis halus itu bisa lebih tersamarkan. Oke, last step atau step yang ketiga adalah proteksi dan juga memberikan nutrisi lebih ke kulit kita. Nah, untuk proteksinya ini kita semua udah pasti tahu, yaitu dengan menggunakan sunscreen. Setiap hari wajib, setiap hari walaupun kalian di rumah aja itu harus pakai yang namanya sunscreen. Karena dulu aku itu walaupun di rumah tuh aku jarang banget pakai sunscreen, dan sekarang aku ganti, aku setiap hari pakai sunscreen dan aku melihat perubahan di kulit aku tuh benar-benar nyata banget. Kayak kulit itu jadi lebih cerah kelihatannya, terus juga kayak flek-flek hitam ataupun bekas jerawat itu jarang banget muncul di kulit aku. Karena walaupun di rumah aja, sinar UVA itu bisa menembus ke dalam jendela kita dan bahayanya itu tetap bisa menembus ke kulit kita walaupun kita di rumah aja. Karena nggak mungkin kan rumah kita nggak ada jendela, pasti ada jendela dong gitu. Makanya kita harus pakai sunscreen. Dan untuk nutrisi lebihnya, kalian bisa menggunakan serum hyaluronic acid supaya lebih hidrasi lagi, atau aku juga sering pakai yang namanya squalene oil, itu aku pakai di malam hari. Nah, kalau squalene oil ini itu jujur ya, aku dari dulu pakai squalene oil dan aku ngerasain perubahan banget di kulit aku. Bahkan beruntusan aku yang ini tuh hilang karena aku sering pakai squalene oil. Karena squalene oil ini fungsinya adalah untuk mengunci kelembaban, mengunci semua skincare yang udah kita pakai tadi. Nah, jadi itu adalah step-step atau langkah-langkah yang aku pakai untuk menghasilkan glowing skin hanya dengan pakai basic skincare aja. Semoga membantu, and see you guys next time in my next videos. Bye bye.